Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya Putri Hardanti sebagai tim oposisi. Pendirian kami dalam perdebatan kali ini adalah kami tidak menyesalkan penggunaan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan. Karena kami berpikir penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan akan membawa pengaruh positif. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, penggunaan influencer diperlukan untuk menyebarluaskan kebijakan melalui platform media sosial, baik itu Instagram atau YouTube misalnya. Yang kedua, influencer memiliki kapasitas yang baik dan sesuai untuk mensosialisasikan kebijakan tergantung pada bidang influencer itu sendiri. Adapun tujuan pendirian kami tidak menyetujui mosi bahwa kami ingin mensosialisasikan kebijakan secara semaksimal mungkin dengan memanfaatkan platform-platform berpengaruh. Tidak seperti tim afirmasi yang hanya menekankan pada peran pemerintah secara langsung, misalnya melalui rapat koordinasi dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat serta rekan tim afirmasi yang kami hargai, sebelum kami masuki ranah argumentasi, kami ingin menyanggah pernyataan yang telah disampaikan oleh tim afirmasi. Yang pertama, tim afirmasi berkata, influencer bukanlah ahli di bidangnya dan hanya mengetahui sebatas pengetahuan umum, sehingga influencer bukanlah tokoh yang sesuai untuk mensosialisasikan kebijakan. Namun kami berpikir bahwa pernyataan tersebut merupakan hal yang salah. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena kami menyadari bahwa tim afirmasi mengkotak-kotakkan influencer itu sebagai influencer yang sama, misalnya hanya sebatas selebritis dan hanya orang-orang yang tampil di televisi saja. Namun tidak demikian, Dewan Juri yang terhormat. Bisa kita lihat bahwa influencer kini merupakan berasal dari berbagai kalangan. Orang-orang yang berpendidikan di S1, S2, bahkan hingga S3 merupakan influencer, tidak terkecuali di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya Jerome Pauline. Jerome Pauline merupakan salah satu influencer di Indonesia yang memiliki rekam jejak pendidikan yang sangat luar biasa, sehingga pemerintah menggunakan jasa Jerome Pauline untuk mensosialisasikan kebijakan mengenai dunia pendidikan, misalnya mengenai tata cara ujian nasional, tata cara tentang proses pembelajaran dan lain sebagainya. Sehingga kami merasa bahwa influencer merupakan tokoh yang sesuai, tidak seperti yang disampaikan oleh tim afirmasi. Poin argumentasi yang kedua yaitu tim afirmasi mengatakan penggunaan influencer akan menjadikan terjadinya pengalihan tanggung jawab dari lembaga bertanggung jawab penuh atas akuntabilitas dan transparansi suatu kebijakan. Dewan Juri yang terhormat, kami rasa tim afirmasi tidak menyadari bahwasanya penggunaan jasa influencer bukan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab, melainkan merupakan bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, di mana dalam hal ini influencer merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki pengaruh dalam platform digital seperti media sosial. Di samping itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa pengalihan tanggung jawab atau pengalihan kewenangan ini terdiri dari 3, yaitu atribusi, delegasi, dan memo, di mana penggunaan jasa influencer tidak termasuk ke dalam ketiga jenis pengalihan kewenangan tersebut, sehingga pernyataan dari tim afirmasi yang menganggap bahwa penggunaan jasa influencer merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab bukanlah hal yang benar, Dewan Juri yang terhormat. Baik, selanjutnya kami akan memasuki ranah argumentasi kami. Yang pertama yaitu terkait dampak pemengaruh media sosial atau influencer ini mensosialisasikan kebijakannya melalui media sosial. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial merupakan platform digital tanpa batas, tanpa batas ruang maksud kami, di mana artinya media sosial ini memiliki jangkauan yang sangat luas, tidak terkecuali apabila kita terapkan di Indonesia. Dalam hal ini saya maksudkan, Dewan Juri yang terhormat, bahwa apabila kita menggunakan media sosial melalui influencer untuk mensosialisasikan kebijakan, artinya kita telah memanfaatkan suatu platform yang jangkauannya itu sangat luas, di mana diketahui bahwa sebagian besar atau hampir penduduk kalangan usia milenial menggunakan media sosial. Terlebih, ini akan menciptakan korelasi yang positif dengan penduduk di Indonesia, di mana penduduk di Indonesia 40% merupakan penduduk usia milenial. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Artinya apabila sosialisasi kebijakan melalui influencer yang akan diteruskan melalui penggunaan media sosial ini akan tepat sasaran. Beralih ke poin selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, yaitu mengenai tujuan sosialisasi kebijakan melalui media sosial. Dewan Juri yang terhormat, kami tim afirmasi percaya bahwa promosi suatu kebijakan melalui media sosial memiliki tujuan, yaitu agar kebijakan tersebut sampai ke masyarakat dan dapat dipahami oleh masyarakat. Saat ini kita berada di mana kita dapat mendapatkan informasi melalui media sosial ataupun media digital lainnya dengan sangat mudah.
Sehingga ketika kita menggunakan media sosial untuk mensosialisasi kebijakan tersebut, tentu kebijakan-kebijakan tersebut dapat tersalurkan atau dapat terinformasikan kepada seluruh masyarakat atau penduduk di Indonesia. Di mana kami masukkan di sini adalah kebijakan tersebut dapat menjadi tolak ukur pemahaman baru kepada masyarakat untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dewan Juri yang terhormat, setelah kebijakan diunggah oleh pemerintah ke platform digital, misalnya website lembaga-lembaga pemerintahan seperti website DPR dan lain sebagainya, disitulah peran krusial dari influencer ini untuk kemudian memaksimalkan kebijakan sampai kepada masyarakat, agar masyarakat mendapat informasi tersebut melalui melalui sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial oleh influencer tersebut. Terlebih Dewan Juri yang terhormat, kita berada di masa pandemi COVID-19 di mana seluruh masyarakat sekiranya menghabiskan waktu di rumah, di mana menghabiskan kegiatan aktivitas di rumah merupakan suatu hal yang sangat membosankan, sehingga masyarakat berusaha mencari kegiatan atau alternatif aktivitas untuk menghibur masa suntuk ketika berada atau melakukan kegiatan di rumah. Salah satunya itu hiburan mengakses konten-konten kreator atau akun-akun media sosial milik influencer. Artinya Dewan Juri yang terhormat, momentum ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dengan memberikan dengan melaksanakan kerjasama bersama influencer-influencer tersebut agar dapat mensosialisasikan kebijakan, sehingga ketika pengguna media sosial ini mengakses akun-akun media sosial influencer tersebut, tentu dengan sendirinya mereka akan mengakses, mereka akan melihat bahwa terdapat sosialisasi, bahwa terdapat kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah, sehingga kami berpikir bahwa mensosialisasikan kebijakan melalui media sosial dari influencer ini merupakan suatu langkah yang harus tetap diterapkan oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, kemudian beralih kepada substansi argumentasi kami yang terakhir, yaitu mengenai mekanisme penggunaan influencer ini sendiri, di mana kami berpikir bahwa mekanisme penggunaan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan merupakan langkah yang tepat, karena influencer ketika mensosialisasikan kebijakan, artinya kebijakan yang mereka sosialisasikan merupakan bentuk arahan oleh pemerintah, di mana kebijakan ini sendiri merupakan hasil keputusan pemerintah yang telah disetujui, yang telah dipikir matang-matang oleh para aktor pemerintahan Dewan Juri yang terhormat, sehingga kebijakan-kebijakan atau informasi yang disampaikan oleh influencer melalui media sosial mereka tidak serta-merta merupakan pandangan mereka, melainkan merupakan suatu hasil putusan kebijakan yang sifatnya objektif. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim oposisi, kami memberikan solusi dalam permasalahan debat pada kali ini, yaitu penggunaan influencer tepat sasaran. Tepat sasaran artinya di sini Dewan Juri yang terhormat, kita menggunakan influencer sesuai pada bidangnya masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi kami menyatakan kami sangat tidak setuju terkait mosi ini. Terima kasih.